Fajri Al-Farobi. Fajri Al-Farobi. Al-Farobi. Begini betul Pak? Fajri Ya. Al-Farobi. Oh, I. iya. Sebagai Ketua PW Ansor Kalimantan Timur. PW Ansor Kalimantan Timur. Oke. Ya. Bapak dulu ya Pak ya? Siapa dulu nih? Ya, saya dulu lah. Oke. Ya. Aduh kejauhan. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang hadir pada malam hari ini. Ini kebetulan ada teman-teman Ansor bersama Pak Kajati DKI Jakarta. Ini saya kenalkan dulu, ini ada mewakili Ketua PW Ansor Banten, Ketua PW Ansor Riau, Ketua Ansor Sulawesi Tenggara, kemudian untuk Aceh dan Jawa Timur. Baik sahabat-sahabat, pertemuan malam hari ini tentunya ini mengklarifikasi semuanya terkait dengan isu yang berkembang hari ini, viral segala macam, dan ini harus diluruskan seperti apa kondisi yang terjadi. Jadi saya harus sampaikan bahwa kedatangan Pak Kajati kemarin di Rumah Sakit Mayapada untuk menjenguk Ananda David, ini semata-mata ada dua hal. Pertama, satu dari sisi kemanusiaan yang dilakukan oleh Pak Kajati. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa proses hukum itu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Karena memang Ananda David ini korban penganiayaan berat. Nah, sehingga ini perlu dianalisis. Yang kedua adalah hal-hal yang disampaikan Pak Kajati dalam pertemuan yang tidak terencana pada saat itu, ini semata-mata untuk kita menyampaikan kepada Pak Kajati bahwa hukum ini harus berlaku tegak dan pelaku itu harus diberikan hukuman setimpal, sehingga ini yang terjadi. Saya pikir itu sahabat-sahabat. Dan ya, yang berikutnya tidak ada tawaran perdamaian sedikit pun untuk para pelaku, karena sahabat-sahabat Ketua PW yang hadir pada saat di Rumah Sakit Mayapada lantai 6 itu mendengar dengan jelas bahwa tidak ada tawaran perdamaian disampaikan Pak Kajati terkait dengan korban Ananda David. Saya pikir itu sahabat-sahabat. Mungkin Pak Kajati dan ada sahabat-sahabat yang lain menambahkan, silakan. Kajati. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ini saya bersama para pengurus Ansor dari ketua wilayah ya, dari beberapa provinsi, sudah kami klarifikasi tentang adanya pertanyaan yang di doorstop yang tidak terrekord. Nah, sehingga melenceng kemana-mana. Nah, oleh karena itu terima kasih, karena memang itu kan demokrasi di Indonesia. Ya, kembali lagi bahwa kami hanya akan menyelesaikan perkara ini seprofesional mungkin, sehingga tercapailah rasa keadilan bagi masyarakat. Demikian. Pak, tapi kembali bisa dipertegas restoratif justice yang sebenarnya sempat Bapak sampaikan waktu kemarin itu sebenarnya untuk apa? Konteksnya apa? Bisa dipertegas lagi. Konteksnya waktu ada yang bertanya di sana wartawan mengenai RJ terhadap anak AG. Nah, anak AG ya kan, pelaku anak itu diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Korban David itu juga anak. Itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini sama-sama anak. Di dalam kedua undang-undang tersebut ada konsep restoratif justice yang dinamakan diversi. Nah, mengingat wartawan ada yang menanyakan tentang RJ, yang memang belum mungkin jarang yang mendengar kata diversi, makanya saya gambarkan, saya jelaskan perlu ada forum tawar-menawar dan perdamaian. Nah, pertanyaan yang dilontarkan itu memang ada yang terselip, nggak kedengeran karena memang di bawah duduknya. Nah, itulah yang saya menggambarkan bahwa konsep untuk anak, pelaku anak, itu ada yang dinamakan konsep perdamaian. Sehingga perdamaian itu pun harus dilihat juga, harus ada kesepakatan antara pelaku, korban, dan atau keluarganya. Terus juga ada kriterianya, tindak pidana apa yang mesti dapat dikenakan itu. Nah, itu kan masih ada. Sedangkan ini proses anak ada percepatan. Saat ini korban belum dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga mustahil bisa terjadi kesepakatan tersebut. Pak, artinya yang diversi yang diajukan ini hanya untuk anak ya Pak ya? Sementara untuk David dengan dua terdakwa lainnya itu tidak ada ya Pak ya? Konsep RJ yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak hanya untuk pelaku anak. Gitu. Dalam hal ini yang dinamakan tadi AG. Nah, tetapi kembali kan ada beberapa persyaratan yang harus dilalui, gitu. Lalu Pak, apakah restoratif justice ini berlaku untuk tindak pidana berat seperti dalam kasus ini Pak? Kasus Mario ini? Oh, ada kriterianya. RJ itu hanya untuk tindak pidana yang memang batasan hukumannya ada di bawah 5 tahun.
untuk yang dewasa, ya kan? Apalagi tindak pidana berat ini di atas itu nggak bisa, harus ada, itu merupakan harus tindak pidana ringan. Yang konversi ini Pak, kenapa menggandeng GP Ansor Pak? Yang dari Ansor. Dalam konversi kali ini mengapa menggandeng pihak dari GP Ansor? Oh, karena beliau-beliau ini saksi hadir waktu saya ada di sana. Jadi sama-sama mesuk. Jadi mereka tahu apa yang saya bicarakan dengan keluarga. Betul nggak, Pak? Jadi sebetulnya begini Mbak, kehadiran yang tak disangka itu ya, karena kami dari Bangka Belitung, ada Silatnas, kami datang dan kebetulan Pak Kajati datang. Ini nggak terduga karena kami datang berombongan, nggak tahu juga karena kan pasti berkoordinasi dengan pihak keluarga kalau Pak Kajati ya. Kami datang lebih dulu saya pikir, ya biasa, kemudian itu rombongan Pak Kajati datang. Nah memang karena kebetulan Pak Kajati datang, karena ini forum kemanusiaan juga dan silaturahim kita dengan Bang Jo dan karena anaknya, anak David, ya kita diskusi karena ada penegak hukum. Kita diskusi panjang segala macam. Ini bagian dari kita ingin tahu apa sikap penegak hukum. Nah sehingga dengan kondisi hari ini yang viral ini, tentu kami juga bertanggung jawab. Karena kami semua menjadi saksi dalam ruangan itu bahwa tidak ada proses penawaran yang dilakukan Pak Kajati, khususnya kepada Bang Jo. Jadi umpamanya nih, Pak Jo ini ada tawaran begini nih, ada RJ nih. Nggak ada, itu tidak dibahas sama sekali saya pikir. Nah sehingga ini yang membuat kami semua surprise, kaget. Ini sampai segini karena kami juga nggak tahu Pak Kajati konfres ya, karena lebih dulu Pak Kajati ya. Sehingga ketika kami turun, kami juga kaget ada pertanyaan itu. Juga ada pertanyaan tentang RJ. Nah kalau bagi kami ketika ditanya tentang RJ, ya sebagai manusia ya kita memaafkan. Tapi hukum tetap berjalan kan. Karena memaafkan itu penting bagi umat yang beragama. Nah ini juga yang kami lakukan, sehingga kami merasa berkepentingan juga untuk menyampaikan hal ini. Nah kemudian itu ya saya juga minta secara khusus kepada sahabat-sahabat Banser se-Indonesia yang juga simpatisan David dan publik juga. Dan publik bahwa kondisi sesungguhnya begini. Karena tidak ada penawaran seperti itu. Tapi penjelasan soal yang diversi tadi antara anak dengan anak itu di dalam ruangan di lantai 6 juga tidak ada ya Pak? Nggak ada. Tidak ada RJ, tidak ada diversi ya? Nggak ada. Tidak ada itu, jadi ya makanya ini kami kan saksi ya. Karena kami ada di situ, kami ada 20 PW pada saat itu yang hadir menjenguk anak David. Disertai ada Bang Jo segala macam, ya tidak ada statement itu, tawaran itu tidak ada. Nah, saya pikir ini pertemuan ini juga mengklarifikasi semuanya, saya pikir itu. Pak Kajati sedikit Pak soal update kasus juga. Sejauh ini berkas untuk AG itu sudah A1 ya Pak ya? Atau seperti apa Pak sejauh ini? Sudah masuk di dalam proses penelitian berkas, mungkin dalam ya minggu ini kita akan menentukan sikap karena kan itu batas waktunya kan 7 hari ya. Nanti kalau misalkan ada pengembaliannya pun juga dibatasi waktunya. Untuk mungkin ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, itu ada percepatan. Diperkirakan ya minggu depan sudah selesai dan bisa dilimpahkan ke pengadilan. Untuk yang 2 tersangka lainnya kan juga belum dilimpahkan ke kejaksaan ya Pak ya kasusnya, tapi kalau misalnya melihat sejauh ini perkembangannya dari pihak kejaksaan sendiri, tentu tidak akan ada RJ ya? Melihat Memang tidak akan pernah ada, karena tadi kan ada aturan mainnya bahwa batasannya itu pidana ringan. Dan ini masuk ke? Tidak pidana berat ini, ya kan? Korban menderita sangat berat dan itu perbuatan yang keji. Jadi izin penegasan berarti diversi itu nggak bisa diwakilkan dari antara AG dengan David itu? Harus ada korban yang langsung harus bisa mengemukakan. Kalau di aturannya seperti itu, ya kan? Nggak bisa. Gitu. Terus nanti proses pelimpahan yang dari berkas KG ini ketika memang sudah P21, apakah nanti akan ditahan juga atau seperti apa sistemnya? Dan untuk persidangan nanti apakah digabungkan dengan 2 terdakwa? Oh enggak, nanti ketinggalan kalau digabungkan dengan perkara lain. Bebas nanti, jangan ketinggalan. Ya harus lebih cepat, lebih dahulu. Karena anak, di situ ada sistem peradilan pidana anak yang prosesnya sangat khusus. Ada percepatan-percepatan. Kalau untuk penahanan AG-nya pas pelimpahan ke kejaksaan? Tinggal dilanjutkan kan? Kan semuanya kan tinggal supaya lancar dan cepat dan tepat waktu. Apakah sama seperti 7 dan 8 hari maksimal perpanjangan atau seperti apa? Kalau setelah Kita sesuai ikut hukum acara aja. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Teknis kesini aja nanya teknis. Tadi untuk ada kepala. ini yang itu posisinya apa? Oh gitu. Lanjut lagi.